Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Manajemen SDM. Saya Rizka Arsya Arisafia dan rekan saya Rana Anissa Azahra dan Satria. Pada malam ini kami akan mempresentasikan terkait ensuring a safe and healthy work environment atau memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang pertama adalah definisi dan pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Work plays a central role in determining health. Selain memberikan gaji dan tunjangan yang layak, pekerjaan juga membentuk peluang dan sumber daya kehidupan personal pekerjanya, keluarga pekerja, tatanan atau posisi pekerja tersebut di masyarakat. Juga pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup. Kondisi lingkungan pekerjaan seperti pekerjaan fisik, tuntutan pekerjaan yang tinggi, atau pengalaman psikososial berkontribusi besar terhadap cedera ataupun penyakit yang dapat menyebabkan resiko penyakit kronis maupun mental terhadap pekerjanya. Memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat berarti menciptakan tempat kerja yang pekerjanya terlindungi dari bahaya fisik, resiko kesehatan, juga kesejahteraan mental pekerjanya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan pandangan tentang pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sebelumnya, perhatian itu condong terhadap pencegahan cedera fisik, namun saat ini lebih fokus pada kesehatan mental dan stres pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena perubahan pandangan tersebut, pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang tidak hanya mencegah cedera dan stres yang tidak perlu, juga secara aktif berusaha untuk mempromosikan gaya hidup sehat kepada pekerjanya. Adapun kasus keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa terjadi di perusahaan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, penyakit dan cedera akibat pekerjaan yang menyebabkan ketidakhadiran pekerja tersebut. Kemudian cedera dan penyakit kronis yang penyakit serius yang menyebabkan perusahaan harus memberikan kompensasi yang besar kepada pekerjanya. Yang ketiga adalah reputasi tempat kerja yang buruk dalam menangani keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang membuat organisasi menjadi lebih sulit untuk merekrut, mempertahankan, dan memotivasi stafnya. Meskipun sudah banyak mitigasi resiko yang dilakukan untuk menangani keselamatan dan kesehatan para pekerja, faktanya jumlah cedera serius di lingkungan kerja berfluktuasi setiap tahun. Berikut ini adalah beberapa kasus kecelakaan kerja serius yang berdampak pada pekerja. Seperti contohnya di tahun 2006 di Inggris, sebanyak 212 orang meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerja. Sebagian besar disebabkan karena jatuh dan kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian di tahun 2013 di Bangladesh, ada kejadian runtuhnya gedung Rana Plaza yang di dalamnya terdapat beberapa pabrik garmen yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.100 pekerja dan 2.500 pekerja terluka. Adapun di tahun 2015 di China, terjadi kebakaran dan ledakan di pelabuhan Tianjin yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Hal tersebut mengakibatkan 165 korban jiwa, 798 orang luka-luka, dan kerugian ekonomi sebesar 6,8 miliar yuan. Dan tahun 2020, seperti yang kita alami semua, telah terjadi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi global, banyak juga yang meninggal dunia, hilangnya lapangan pekerjaan, dan pendapatan jutaan orang di seluruh dunia. Selanjutnya oleh Mas Satria. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, peran sumber daya manusia dalam kesehatan
kemudian keselamatan dan kesejahteraan pegawai, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer dalam perusahaan untuk mempertimbangkan kesehatan serta keselamatan dan kesejahteraan employernya atau pegawainya. Yang berikut yang kami liput yakni dari aspek health and safety-nya. Pertama ada development of safety policy and procedures atau yang kita kenal sebagai pengembangan kebijakan dan prosedur keselamatan terhadap employer sendiri. Jadi sebuah perusahaan perlu, khususnya dalam seorang manajer, perlu mempertimbangkan dalam membuat kebijakan dan prosedur keamanan pegawai agar tidak terjadi kecelakaan pada lingkungan pekerjaan. Kemudian ada audit keselamatan atau layanan kesehatan kerja. Dimana ini merupakan poin penting juga dalam sebagai peran dari seorang manajer dalam perusahaan untuk meminimalisir atau mengantisipasi kecelakaan di tempat kerja sehingga bisa menjamin kesehatan serta keselamatan seorang pegawai di tempat pekerja tersebut. Selanjutnya ada manajemen of accident atau insiden, yakni manajemen insiden kecelakaan, di mana seorang manajer itu harus mampu eh, mengantisipasi insiden-insiden yang akan terjadi pada suatu perusahaan yang akan menimpa seorang pekerjanya. Kemudian ada pengembangan budaya keselamatan atau eh, ada manajemen ada safety campaign atau yang kita kenal sebagai kampanye keselamatan. Nah, ini perlu disampaikan oleh seorang manajer dalam suatu perusahaan, mengingat bahwa sosialisasi atau kampanye-kampanye tentang keselamatan ini perlu disosialisasikan kepada pegawai agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang berakibat fatal kepada para pegawai yang bisa merugikan baik perusahaan maupun para pegawai juga. Kemudian ada pengembangan budaya keselamatan atau safety culture development. Nah, ini merujuk pada undang-undang juga yang memang fungsi seorang manajer lagi, peran seorang manajer perlu mempertimbangkan bagaimana pengembangan budaya keselamatan di suatu perusahaan tersebut. Oke, next, Mbak. Kemudian dari aspek welfare atau kesejahteraan. Nah, berbicara tentang welfare, seorang manajer atau manajemen atau eh, human resource pada suatu perusahaan perlu juga mempertimbangkan tentang kesejahteraan baik secara emosional seorang pegawai, kesejahteraan finansialnya, dan kesejahteraan sebagainya. Karena ini memang penting dan dalam welfare ini ataupun kesejahteraan seorang pegawai ada beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer, yakni itu pengembangan kebijakan kesejahteraan. Itu ini penting sekali bagi seorang manajer dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan seorang pegawai. Kemudian ada training and development program, di mana program ini eh, mampu memberikan pengembangan serta pengembangan soft skill, baik hard skill maupun soft skill kepada pegawai, sehingga seorang pegawai memiliki kesejahteraan secara mental maupun emosionalnya. Kemudian ada work-life balance atau yang kita kenal sebagai keseimbangan kehidupan kerja. Nah, seringkali terjadi suatu perusahaan itu eh, ada ketimpang tindihan antara eh, pekerjaan yang ditugaskan, yang diberikan kepada pegawai dengan gaji yang ia dapatkan. Makanya seorang manajer perlu mempertimbangkan dari work-life balance ini. Kemudian ada awards and recognition, yakni pemberian penghargaan dan pengakuan dari perusahaan kepada pegawai yang memang memiliki prestasi ataupun semangat etos kerja di suatu perusahaan itu. Kemudian juga ada dukungan kesehatan mental. Nah, biasanya di suatu perusahaan itu ada hampir setiap minggu atau pekan mengadakan tes fisik atau tes mental, kesehatan mental, sehingga dari kesehatan mental pegawai ini bisa melihat eh, apa namanya kesejahteraan mentalnya seperti apa, kemudian inovasi sehingga dari pegawai ini ketika memiliki mental yang sehat mampu memberikan inovasi dan kreativitas dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang di suatu perusahaan.
Selanjutnya ada lingkungan kerja yang positif. Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer juga. Karena mengingat beban tugas seorang pegawai itu sungguh luar biasa, di samping banyak pemikiran-pikiran yang menjadi asumsi bagi seorang pegawai ini. Jadi, selain beberapa aspek yang sudah disebutkan tadi, positive work environment ini juga perlu bagi seorang pegawai karena dibutuhkan untuk mendukung semangat etos kerjanya dan juga inovasi-inovasi yang diberikan dari lingkungan tersebut. Kemudian ada pengumpulan umpan balik atau employee feedback collection, di mana pengumpulan umpan balik ini perlu juga diberikan kesempatan ataupun ruang kepada para pegawai terkait kepuasan kerja mereka seperti apa, kemudian kesejahteraan yang mereka dapatkan seperti apa, itu yang perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer. Oke, next. Ya. Nah, Ya, ini baik. Dari penjelasan peran manajer SDM yang sudah disampaikan sebelumnya, beberapa contoh implementasi peran manajemen SDM di tempat kerja kami. Yang pertama di tempat kerja saya yaitu di pemerintahan. Jadi untuk hal ini sudah beberapa implementasi yang dilakukan. Mm, Yang pertama terkait dengan proses rekrutmen CPNS yang saat ini sudah lebih transparan, kemudian penyusunan formasi jabatan yang sesuai dengan beban kerja, ada juga pemberian pelatihan CPNS, pelatihan kepemimpinan, ataupun pelatihan keahlian tertentu yang sesuai dengan tugas kerjanya. Kemudian juga ada pengaturan terkait dengan kedisiplinan pegawai, kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kinerja, dan implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Selain itu, di bidang pemerintahan juga telah dilakukan inovasi dan transformasi digital seperti pendaftaran CPNS melalui website, ujian CPNS dengan sistem CAT, dan juga pemberian BPJS Kesehatan untuk seluruh pegawai PNS di seluruh Indonesia. nah, kemudian Dan juga untuk terkait lokasi sekolah yang disampaikan oleh Mas Satria. baik untuk studi kasus yang saya alami di tempat bekerja saya, yakni tentang educational institution atau istilahnya boarding school, yakni pondok pesantren. Ya, tadi kebetulan karena pondok pesantren saya itu memiliki seorang HRD juga, dan saya lihat dari lingkungan kerja saya, seorang HRD itu memiliki peran penting dalam pertama dari rekrutmen dan hiring staff and teacher, dalam membuka rekrutmen seorang guru di situ agar sesuai dengan kapasitas ataupun kapabilitas keilmuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk mengajar di pesantren. Karena basic pesantren itu kan tidak serta-merta seperti sekolah umumnya. Makanya seorang manajer ataupun seorang manajer maaf, seorang HRD di tempat saya bekerja yang pondok pesantren memiliki peran penting dalam membuka rekrutmen staf maupun guru yang akan menjadi tenaga pendidik ataupun pengajar atau tenaga ahli di pondok pesantren. Kemudian juga dari HRD kami itu di lembaga saya itu juga mengadakan training development di mana seorang guru ini untuk menunjang ataupun mengembangkan skill mengajarnya, boleh memiliki pengetahuan-pengetahuan seputar dunia kemajuan zaman, itu dari HRT memberikan pelatihan kayak contohnya kemarin itu diberikan pelatihan metodologi bahasa Arab dari yang berafiliasi dengan lembaga universitas di eh, Sultan Maulana Nasruddin Banten. Memang itu diberikan khusus oleh HRD kepada para guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab. Dan juga dari fasilitas yang menjadi pendukung kesuksesan dalam memberikan pemahaman kepada para santri ataupun para murid juga di pondok pesantren itu perlu alhamdulillah cukup berperan penting juga ternyata dalam hal memberikan fasilitas yang cukup kepada para eh, fasilitas di sekolah. Baik, next Mbak.
Ya, mungkin yang selanjutnya yaitu ada implementasi dari sektor yang swasta atau kalau di sini adalah dari BUMN, yang dimana BUMN seperti tidak jauh berbeda implementasinya dengan CPNS. Namun dari BUMN sendiri mereka ada hak masing-masing untuk rekrutmen pada batch tertentu seperti posisi tertentu seperti ada di rekrutmen bersama ataupun posisi ODP, magang bakti, general banking, staff dan masing-masing mengikuti apa jenis BUMN-nya. Lalu ada yang paling terkenal, paling core value-nya dari BUMN sendiri yaitu adalah core akhlak values yang dimana merupakan singkat kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk semua jenis BUMN. Kemudian sama seperti di PNS juga ada di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai apa saja hak-hak para pekerja dan kesehatan yang didapatkan untuk diimplementasikan pada pegawai BUMN. Lalu dari BUMN sendiri juga masing-masing perusahaan, masing-masing tipe-tipe BUMN sendiri itu juga harus bisa memenuhi beberapa fasilitas tambahan seperti salah satunya itu adalah ada mendapatkan hak untuk anak-anaknya, para keturunannya yaitu beasiswa untuk sekolah masing-masing. Yang terakhir, ini ada tentu saja ada asuransi kesehatan ataupun ya di mana pada BUMN ini sendiri bisa bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang dimana pegawainya apabila mau berobat atau mau mengecek kesehatan mereka itu bisa diprogram oleh JKN dari bagian dari gaji-gaji pegawai BUMN itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan eh, peraturan hukum terkait health and safety. Mas Satria, Baik, terkait hukum tentang health and safety, di sini ada beberapa teori yang nulis temukan tentang pentingnya civil law ataupun hukum perdata dalam suatu perusahaan. Nah, dari yang menulis saya temukan di sini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 itu menjelaskan tentang eh, tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi apabila seseorang eh, terdapat kecelakaan mengalami kecelakaan kerja, kemudian eh, ada data-data ataupun MOU sebelumnya yang dimiliki oleh yang pernah dibuat antara pegawai dengan perusahaan atau pihak manajer itu ketika apabila terjadi kecelakaan tersebut pihak pekerja atau pegawai bisa menuntut hak-hak mereka dari kesepakatan yang eh, dibuat sebelumnya. Ingat dari menurut John Austin yang saya kutip, em, beliau menjelaskan yang merupakan tokoh filsuf hukum, dia menjelaskan tentang civil law itu sendiri, yakni suatu teori hukum positif yang menekankan bahwa dengan fokus pada undang-undang tertulis. Artinya di sini suatu hukum perdata pada suatu perusahaan itu bisa dibuat karena memang ada landasannya juga, bisa dibuat dan bisa dituntut untuk kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bisa merugikan salah satu pihak dari pihak yang menjalin kerjasama. Salah satunya di dalam dalam perusahaan sendiri itu ada MOU biasanya di suatu perusahaan itu. Nah, MOU ini ketika seorang pegawai memiliki MOU dengan perusahaan itu jangan sampai hilang. Karena MOU ini akan memiliki power kuat untuk menuntut kebijakan-kebijakan ataupun dispensasi kemudian hari apabila terjadi ketidakpuasan ataupun kecelakaan kerja. Itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait civil law.
Baik, selanjutnya ini merupakan dari criminal law-nya yang terdiri dari 4 poin yang menjelaskan secara berkembang, regulasi yang berkembang terdiri dari peraturan pelonggaran pertamanya bagaimana, lalu peraturan pengendalian zat berbahaya bagi kesehatan itu juga bagaimana, lalu manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja bagaimana, sampai bagaimana peraturan waktu kerja itu dibuat. Bisa next. Baik, yang pertama yaitu adalah hukum pidana peraturan pertolongan pertama pada tahun 1951 yang dimana ini dimulai dari HSI-nya atau Health and Safety Executive yang base-nya itu berbasis di Inggris. Yang mana dari pembuatannya peraturan ini juga diikuti dengan peraturan Mahkamah Agung pada negara tersebut di 1981 mengenai ketidakadilannya ataupun adanya krisis hak asasi manusia yang tinggi. Salah satunya pada para posisi pekerjaan dan perusahaan masing-masing. Sehingga pada regulasi ini, di hukum pidana ini, ada dibuatnya panduan dan kode etik praktik yang disetujui bagi para pegawainya. Entah itu antara pegawai dengan pegawai secara horizontal ataupun bagaimana pegawai dengan atasannya secara vertikal dan perusahaan dengan perusahaan lainnya yang memang ada saling keterkaitan. Lalu lingkungan regulasinya juga bagaimana. Di tahun ini ada krisis hak asasi manusia yang tidak jauh masalah hak asasinya itu, entah itu race, entah itu warna kulit, entah itu orientasi seksual, entah itu adalah ketimpangan gender yang dimana sangat membutuhkan lingkungan yang pantas agar mereka tetap setara. Yang ketiga, tentu adanya pelatihan karyawan. Mengingat apa yang telah dipelajari dari background mereka belum tentu bisa mereka dapatkan, sehingga ketika mereka diterima kerja mungkin ada beberapa bagian posisi yang mereka taklukkan sebagai penguasa, dan ada juga yang karena mereka tidak mengerti apa-apa, mereka terkesan menjadi budak, terutama bagi para kulit hitam. Dan yang terakhir itu ada fasilitas potongan pertamanya bagaimana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, dari regulasi yang pertama tahun 1981, maka ada lagi perkembangan di tahun 1988. Hukum pidana ini menjelaskan peraturan perusahaan atau si acara ini mengenai pengendalian zat berbahaya bagi kesehatan. Yang dimana sebelum adanya peraturan ini, dari perusahaan belum adanya secara berkembang bagaimana memberikan arahan kepada pegawai-pegawainya mengenai zat-zat kimia yang berada di sekitar mereka yang memungkinkan kalau misalkan terhirup, tertelan, ataupun terkena kulit itu bisa membahayakan diri mereka, yang dimana belum tentu setiap perusahaan mengetahui ini. Mungkin hanya beberapa perusahaan industri kesehatan saja yang mengetahui ini, tapi yang lainnya tidak diberikan hak yang sama dalam penyampaian ini. Maka dari itu adanya hukum pidana ini yang apabila dari pegawainya itu telah mendapat risiko zat yang digunakan, yang dimana mereka tidak tahu apa zat yang digunakan untuk pekerjaan mereka, tapi mereka juga tidak diberikan pertolongan pertama ketika terjadi sesuatu yang sudah makin parah di diri mereka. Maka dari itu adanya hukum ini. Lalu yang kedua, dari HR-nya sendiri wajib harus memperkenalkan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan atau mencegah risiko tersebut. Dan adanya memastikan bahwa langkah-langkah pengendaliannya itu digunakan dalam pengawasan kesehatan, karena kan memang ada beberapa keadaan yang memang harus menggunakan ini memang untuk personal, ada juga yang melakukan ini entah tidak tahu untuk apa, tapi ada sekiranya di perusahaan mereka. Itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling riskan. Lalu yang terakhir, tentu dari HR sendiri dalam peraturan ini harus lebih memberikan wawasan yang luas mengenai informasi dan pelatihannya bagaimana lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Selanjutnya, saya di next.
Yang saja adalah hukum pidana bagaimana peraturan manajemen kesehatannya dan keselamatan di tahun 1992, yang dimana tadi sebelumnya sudah ada regulasi pertolongan pertama, dan dari pertolongan pertama itu dikembangkan kembali zat berbahaya bagi kesehatan. Ini di hukum pidana ini diterapkan di mana hampir semua pekerjaan, entah di tempat atau tersebut, zat-zat berbahayanya itu berupa cairan, padatan, uap dan gas yang itu tadi. Nah, itu diberikan setidaknya arahan dalam pengobatannya, lebih ke apabila sudah terlanjur. Misalkan tadi di sebelumnya, hukum pidana yang sebelumnya itu adalah memberikan informasi untuk mencegah. Nah, ini di para pekerja ini diberikan manajemen kesehatan dan keselamatannya ketika misalnya sudah terlanjur terkena akibat dari resiko zat-zat tersebut. Nah, dari sini tidak hanya zat-zat saja, kan tadi bisa aja yang terkena kulit, bisa aja yang terhirup. Nah, yang salah satunya mungkin yang paling bare minimum itu adalah adanya persyaratan desain minimum, bare minimum, itu penyediaan tempat istirahat untuk orang-orang yang memiliki keadaan tertentu. Ya, seperti misalkan ada orang yang tidak bisa asap, ada orang yang memang harus membutuhkan untuk wilayah bebas asap rokok gitu, atau untuk para pekerja yang misalkan terbiasa merokok, maka ada tempat untuk bagaimana mereka dipisahkan masing-masingnya yang merokok dan tidak merokok. Itu adalah yang paling bare minimum. Lalu ada standar minimum untuk penggunaan mesin dan peralatan yang sama, mengingat mungkin terkadang alat yang disediakan dengan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut tidak sama, perbandingannya kecil, entah itu 1:5 atau 1:10, dan semakin besar perusahaan tersebut, semakin riskan orang ini mendapatkan hak yang sama. Untuk itulah HR harus memastikan minimum standar ini. Lalu ada mewajibkan di mana peralatan dan pelindungnya itu sesuai, dan pekerja untuk bagaimana caranya yang benar. Entah itu yang disable ataupun yang non-disable. Dan adanya mewajibkan para pengusaha untuk mengurangi resiko cedera dengan menyediakan peralatan pengangkat jika diperlukan dan pelatihan bagaimana pengangkatannya. Dan mungkin kalau untuk di poin ini untuk dalam perusahaan-perusahaan tertentu saja, tidak semuanya. Tapi kan memang ada perusahaan atau posisi pekerja yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi, yang lebih berat gitu ya, yang dimana tidak hanya sekedar masuk sebagai pegawai depan laptop, kumpul meeting lalu pulang, tapi kan mungkin mereka harus ada kegiatan lebih beratnya lagi seperti para pekerja kontraktor misal. Nah, ini juga di hukum pidana inilah HR dari HR sendiri harus bertanggung jawab memberikan arahan tersebut, dan dari hukum ini memberikan pidana apabila ada yang melanggar, dan si korban pegawainya juga harus mendapatkan hak yang sama atau keselamatan dari akibatnya tersebut. Yang terakhir, di mana diwajibkan menyediakan tes mata gratis. Mengingat di sana di tahun ini pembuat kacamata tidak begitu banyak, sedangkan orang-orang yang di sana tidak dipandang equal mengenai kesehatan mata. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah mata atau masalah gigi, kalau sekarang kan perkembangan sudah bagus ya. Ada mungkin di reimburse untuk kesehatan gigi, kesehatan mata. Kalau di sana ya mata tidak bekerja, ya ibaratnya sudah tidak bisa apa-apa lagi kayak gitu. Nah, makanya dengan ini adanya kesempatan untuk mendapatkan tes mata gratis kayak gitu. Dapat istirahat teratur dan pelatihan sesuai pengaturan-pengaturan lainnya. Lalu yang terakhir ini ada perlindungan pada pekerja hamil. Ini yang baru. Karena di mana di sini di tahun ini pekerja ibu-ibu hamil itu masih diperbolehkan bekerja, bukan dipaksa untuk berhenti. Jadi di mana juga menawarkan pekerjaan alternatif gitu ya. Apabila mungkin ada yang mau bekerja tapi tetap mau diberikan keringanan. Nah, di tahun ini hukum pidananya itu sudah mengeluarkan proteksi pada ibu-ibu hamil tersebut. Next. Nah, dari perkembangan yang paling terakhir, ini adalah peraturan waktu kerja, yang dimana ternyata di hukum pidana ini, pekerjaan itu kan beda-beda. Ada mungkin pekerja tipenya itu adalah 9 to 5, ada yang sistem shift, yang ternyata secara regulasinya mereka terlalu disamaratakan. Betul, mungkin suatu bentuk keadilan, tapi ternyata tidak semuanya rata. Karena kan untuk pekerja shift juga mereka harus ada jam istirahat yang berbeda,
ada jam makan yang berbeda, ada eh, ibarat itu ada waktu kos yang berbeda, berbeda dengan orang-orang yang 9 to 5, yang tidak hanya libur di Sabtu Minggu, tapi kan mereka juga harus ada eh, waktu-waktu kosong yang lain, seperti dalam setiap minggu itu 1 minggu kerja tuh dibatasi, setidaknya hingga maksimum 48 jam. Dan seperti cuti tahunan yang berbayar, lalu ada pembatasan jam kerja malam untuk mungkin para pekerja shift atau perusahaan yang mengharuskan pekerjanya melakukan lembur dalam satu periode 24 jam. Lalu ada istirahat tanpa gangguan selama 24 jam dalam satu periode selama 7 hari, yang biasanya ini adalah regulasi para pekerja yang membutuhkan sistem shifting. Jadi setidaknya mereka ada 24 jam itu waktu kosong tidak boleh dihubungi kapanpun. Karena itu ada kosong mereka yang tidak melakukan shift apapun. Lalu ada istirahat selama 20 menit dalam setiap shift yang terdiri dari 6 jam atau selebihnya. Dan terakhir, adanya pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala untuk memastikan kebugaran apabila harus bekerja di malam hari. Next. Lalu selanjutnya ini Mbak Rizka ya. Ya, jadi ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk criminal law di Indonesia sudah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, Selanjutnya ini adalah beberapa contoh penerapan tindak pidana ketenagakerjaan seperti misalnya ada perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari UMP dan diberikan pidana penjara selama 2 tahun sebesar 200 juta. Kemudian ada kecelakaan kerja di hotel yang mengakibatkan meninggal dunia, dikasih pidana 100.000 dan santunan kecelakaan kerja untuk keluarga pegawai. Kemudian juga ada pembayaran upah yang tidak sesuai kontrak yang akhirnya membuat tergugat membayar ganti rugi sebesar 16 juta maupun misalkan ada PHK yang sepihak dan tidak membayarkan hak-hak karyawan dan dipidana untuk membayar uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, serta upah yang belum dibayarkan dan THR senilai 28 juta. Ini beberapa cara yang dilakukan untuk organisasi supaya bisa managing stress and emotional welfare di lingkungan kerjanya, yaitu adanya counseling service untuk pekerja, kemudian adalah reorganisasi dari kantor tersebut dan membuat program-program kesehatan untuk pekerja. Ini adalah salah satu cara dan tanggung jawab manajerial untuk mengimplementasikan organisasi yang sehat dan aman untuk pegawainya, yaitu memastikan memiliki lokasi kerja yang sehat, yang aman, kemudian juga memastikan pekerja bisa bekerja secara aman dan memberikan safety training ataupun metode lain untuk persuasif, membuat safety culture dan menyediakan asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.